Shalom. Tema saya The Good Indonesian. Salah Pak, kalau khotbah itu The Good Samaritan. No, banyak daripada kita terlalu lama dijajah, jadi agak rendah diri gitu. Saya ketemu seorang pengkhotbah terkenal dari Amerika, pertama kali ke Asia. Dan dia bilang gini pada saya, "It's hard to define you Asian. You all look the same." Dia baru dari Singapura ke Indonesia. You all look the same. Saya bilang it's easy. If he look rich, he's Chinese. He look smart, he's Japanese. He look handsome, he's Filipino. If he look smart, rich and handsome, he's Indonesian. Tepuk tangannya tidak percaya itu. Coba bangkit berdiri. Beritahu kiri kanan, gue Indo keren. Gue Indo keren. Berikan salam satu dengan yang lain. Kata haleluya. Silakan duduk saudara kekasih. Kita ini terlalu rendah diri saudara. Satu kali saya terima telepon dari seorang emak-emak. Dari suaranya tahu kalau emak-emak. Pak Arifin itu kan penerjemahnya Benny Hinn kan? Oh, iya kenapa ibu? Sayang Benny Hinn sudah pulang ya Pak. Tapi begini Pak Arifin, mungkin Pak Arifin masih ada koret-koretnya urapannya Benny Hinn. Saudara tahu koret-koret? Kalau makanan sudah habis tinggal sisa-sisa yang dikerok pakai sendok, ikut jenenge koret-koret. Aduh kasihan ibu ini. Nah saudaraku, Good Indonesian adalah. Coba lihat yang satu ini. Ya saya ini bukan siapa-siapa. Dan dia berikan tip. Kalau ada orang menghina Anda, rendahkan diri serendah-rendahnya. Pelajaran pertama kalau peperangan itu tiarap saudara. Mau bahagia? Tiarap. Rahasia bahagia adalah melayani dan memberi. Bukan dilayani, ya saudaraku. Dan menyimpan tetapi memberi. Amin. It's more blessed to give than to receive. Meskipun itu adalah ayat kesukaan petinju kan. It's more blessed to give than to receive. Good Indonesian adalah. Kita mau lihat yang satu ini, The Good American. Kita lihat dulu yang satu ini. Tanggal 13 Januari 1982, di tengah badai salju, pesawat Air Florida penerbangan 90 menghantam jembatan 14th Street Bridge, Washington DC, serta menabrak 7 kendaraan yang ada di sana, sebelum akhirnya jatuh ke sungai Potomac yang permukaannya dilapisi es beku. Seharusnya penyelamatan mudah, karena lokasinya hanya berjarak 2 mil atau 3,2 km dari Gedung Putih. Tapi karena saat itu kondisi cuaca bersalju dan lalu lintas yang buruk, maka sangat menyulitkan proses evakuasi korban. 74 penumpang dan 5 awak pesawat dipastikan tidak selamat karena berada di dalam pesawat yang perlahan-lahan menghilang ke dalam air. Namun satu demi satu, 6 penyintas muncul ke permukaan air. Nyaris putus asa, mereka berpegangan ke ekor pesawat agar bisa mengambang. Mereka harus bersusah payah berenang, melewati sahabat, teman duduk, bahkan pasangan yang sudah jadi almarhum. Dan jika tak segera dievakuasi, para penyintas sadar benar mereka akan segera tenggelam dan bergabung dengan para korban yang terperangkap di dalam bangkai pesawat. Ada 6 orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja karena ada yang retak tangan, retak kaki, atau keduanya. Tangan mereka yang beku mencengkeram ekor pesawat yang licin. Beruntung, sebuah helikopter polisi datang dan segera memulai operasi penyelamatan yang amat beresiko. Helikopter tersebut menjatuhkan pelampung dekat seorang pria. Tapi anehnya, pria ini tidak langsung memakai pelampung tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Lalu pelampung dijatuhkan lagi. Lagi-lagi pria ini tidak memakainya sendiri, tapi diberikan lagi kepada orang lain. Demikian berulang hingga 5 kali.
Sampai giliran tidak ada lagi orang lain dan hanya tinggal pria misterius tadi di sungai yang beku itu, tiba-tiba bagian ekor pesawat yang masih di atas permukaan sungai itu bergerak dan tenggelam, menyeret pria misterius tersebut ke dalam pusaran air. Pria itu lenyap di bawah permukaan es. Tak ada satupun yang tahu siapa pria misterius yang mengorbankan dirinya dan selalu mengoper pelampungnya hingga 5 kali sampai dia sendiri tenggelam. Seandainya dia tidak memikirkan orang lain, seandainya dia langsung meraih pelampung itu dan diangkat oleh helikopter, dia pasti akan tetap hidup. Jutaan pemirsa televisi yang terpaku menyaksikan tayangan langsung penyelamatan para korban dari sungai Potomac juga tak mengenalinya. Namun petugas forensik akhirnya menemukan petunjuk penting. Dari 74 jasad yang dievakuasi, hanya 1 orang dengan paru-paru penuh air. Orang itu adalah satu-satunya yang berhasil keluar dari pesawat, namun tak lolos dari sungai Potomac. Namanya adalah Arlan Williams Jr. Pria berusia 46 tahun ini adalah pegawai Bank Federal. Presiden Ronald Reagan pada tanggal 6 Juni 1983 memberikan penghargaan Gold Life Saving Medal, medali emas penyelamatan jiwa, dan jembatan yang sempat tertabrak pesawat tersebut diganti nama menjadi Arlan D. Williams Jr. Memorial Bridge untuk mengenang seorang manusia yang hidup jauh dari segala egoisme, bahkan rela berkorban bagi orang lain. Ketika dunia saling berebut untuk mendaki hingga ke puncak tahta, bahkan menendangi orang lain, namun jika masih ada orang yang rela berkorban bagi sesamanya, seperti Arlan, betapa indahnya dunia ini. Ironisnya, manusia seperti Arlan ini langka dan bahkan sulit ditemukan. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan keadaan manusia di akhir zaman. Karena kedurhakaan makin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Dan Yesus mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi tanpa syarat seperti Kristus yang mengasihi dan berkorban buat kita orang berdosa. Efesus 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk hidup di dalam kasih dan membagikan kasih Kristus itu kepada dunia yang penuh dengan kebencian ini. Amin. Kasih adalah seseorang. Kasih dari Tuhan sendiri. Amin. Di dalam perumpamaan The Good Samaritan and Good Sisters, Lukas 10 mulai 25 sampai selesai. Maka saat itu seorang ahli Taurat, ahli loh, dia berdiri untuk mencobai Yesus. Banyak orang bertanya pada saya bukan minta keterangan, tapi untuk menguji, untuk mencari kesalahan. Guru, apa yang harus ku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Dia ahli Taurat loh, Yesus tanya balik. Jawablah orang bodoh dengan kebodohannya. Apa yang kamu baca di situ? Apa yang dikatakan hukum Taurat? Wah, orang ditanya itu pelajaran SMP, SD kali. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, sepenuh akal budimu, sepenuh kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, dia berkata, siapakah sesamaku manusia? Yesus berkata, jawabanmu benar. Sebelumnya dia berkata, perbuatlah demikian dan kamu akan hidup. Cuma ada masalahnya saudara. Kalau kita melakukan sampai 9 perintah Allah, tapi melanggar 1, kita gugur. Dan tidak ada satu manusia yang bisa melakukannya. Moses, David, Jeremiah, Yesaya, no one, nobody yang bisa menjalankannya. Kita lihat dulu apa yang dikatakan tentang mengasihi sama kita. Kita membaca yang Yakobus pasal kedua, yaitu tentang the royal law. Akan tetapi jika kamu menjalankan apa? Hukum utama. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas, the royal law. Hukum untuk warga kerajaan. Apa tanda kita warga kerajaan Allah? Pakai salib besar.
berbahasa roh, berkhotbah, tunggu dulu. Firman Allah mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bapakmu yang di sorga. Kita melihat tadi bedanya agama dengan kehidupan. Agama, saudaraku, membenarkan dirinya sendiri. Ketika melakukan satu pelanggaran, turun ayat. Kita melakukan sesuatu kejahatan, turun ayat. Katanya dari Tuhan. Saudaraku, kebenaran itu absolut. Saudaraku, hanya satu yang bisa melakukan semua perintah Allah. Tidak melanggar hukum sosial, hukum negara, hukum agama apapun. Hanya Kristus. Karena itu dia perlu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan itu membebaskan dari perbudakan. Perbudakan dosa dan terutama selflessness. Ya, jadi selfish kepada selflessness. Selfishness itu akar dari segala kejahatan, saudara. Bukan cuma uang. Uang itu cuma salah satu. Dan kemudian Yesus memberikan satu perumpamaan. Ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jalan itu berbahaya sekali. Tidak ada orang berjalan di situ sendirian. Selalu dengan kafilah. Karena berbahaya. Jalan itu disebut the bloody way. Jalan yang berdarah. Sebab banyak rampok. Amerika pun tidak aman. Saya diberitahu. Saya ditelepon saudara saya. Kamu pergi ke Los Angeles. Jangan pakai arloji Rolex. Nanti tanganmu bisa hilang. Di Indonesia bebas, saudaraku. Indonesia jauh lebih baik. Jadi jangan merasa rendah diri, malu jadi orang Indonesia. Amin. Baik sonde baik, tanah air lebih baik. Amin. Lalu kemudian saudaraku, jaraknya itu tingginya Yerusalem plus 800 di atas permukaan air laut. Yeriko itu adalah kota imam. Tercatat dalam sejarah 12.000 imam. Imam loh ya. Bukan orang Lewi, imam. Imam itu keturunan langsung dari imam besar Harun. Biasa kalau ada orang Israel ada nama Kohen. Itu imam. Ya, saudaraku. Dan 12.000 ada di sana. Ketika dia melewati jalan itu, perampok-perampok memukuli dia, menganiaya dia, merampok dia habis-habisan dan meninggalkannya setengah mati. Saudaraku, siapa perampok ini? Pencuri, membunuh, ya, membinasakan. Pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Mungkin saudara termasuk orang yang dirampok habis-habisan itu. Dia curi apa? Dia curi iman kita, dia curi damai sejahtera kita. Dia adalah pencuri, saudaraku. Dan tujuannya untuk membinasakan. Dan satu lagi, ditinggalkan, ditelantarkan, dibiarkan setengah mati. Saudara, meskipun tidak disebut, narasinya jelas. Sebab zaman dulu itu, saudara, ya, agama itu hanya untuk orang Yahudi. Yang dirampok di orang Yahudi, rampoknya juga orang Yahudi, saudaraku. Ya, dalam keadaan seperti itu, saudara, timbullah harapan luar biasa. Seorang imam lewat di sana. Apa tujuan orang ini ke Yerusalem? Tidak untuk belanja, saudara. Semuanya mahal. Dia di sana untuk worship. 3 kali dalam setahun. Seorang laki-laki Yahudi harus menghadap Tuhan di Yerusalem. Itulah agama. Perlu tempat. Tetapi akhir zaman ini, sesudah perjanjian baru, di mana saja termasuk di tempat ini Tuhan hadir. Berikan tepuk tangan bagi dia. Dia dalam keadaan seperti itu. Ketika saya berbicara ini, coba lihat kehidupan Anda. Banyak orang hari-hari ini mengalami depresi. Setelah depresi ada oppression, lebih berat ya. Ada yang obses, terakhir possess, saudara.
Iblis mau mencuri, menghancurkan, membinasakan. Kita lihat dulu Yakobus pasal 2 ini. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Transgression. Sin, dosa. Dan juga saudaraku dikatakan berbuat dosa dan tidak berbuat baik. Di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Saya tadi sampaikan. Hanya dalam gereja Yesus Kristus tidak ada perbedaan status sosial. Tidak ada perbedaan suku. Tidak ada perbedaan ras. Tidak ada perbedaan kaya miskin. Terpelajar tidak terpelajar. Kristus yang menghancurkan semua tembok itu. Saudaraku, apa tanda kita warga kerajaan Allah? That we love one another. Kalau seseorang berkata mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesamanya, dia menipu dirinya sendiri, saudaraku. Sebab barang siapa lahir dari Allah, pengasih yang lahir dari Tuhan. Lalu kemudian masih ada lagi, saudaraku. Galatia 6 ayat kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Kita sedang mendengar tentang hukum yang Tuhan berikan. Hukum itu perintah raja, saudara. Tadi kita bicara the royal law, sekarang the law of the anointed one. Love empowers us, ayat yang terakhir. Love empowers us. Tahun ini saya beri nama the year of empowering grace. Kasih yang memampukan. Memampukan apa ini, saudaraku? To fulfill the law of the anointed one. Apa tanda saudara dan saya diurapi? Ada hukum tentang yang diurapi, yaitu bertolong-tolongan menanggung beban. Orang tua saya pernah bangkrut. Bangkrut sama sekali, saudara. Ya, habis-habisan. Saya pernah tanya orang, apa pelajarannya ketika orang tuamu jadi bangkrut? Saya bilang banyak. Pertama, bisa tahu sahabat sejati. Kita mengenali siapa sahabat kita, siapa musuh kita. Orang kaya itu punya musuh sejati dan sahabat palsu. Tetapi ketika kita mengalami masalah, maka justru yang asli akan muncul. Amin, saudaraku. Di dunia ini banyak palsu, saudara. Dulu untuk mengenali Rolex palsu gampang, sekarang tidak bisa. Sampai mesinnya sama. Namanya super clone. Cloning yang super. Kristen palsu juga banyak. Warga negara kerajaan palsu juga banyak. Jadi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu, yaitu ayatnya tadi masih kurang kembali Yakobus 2. Kalau kamu melakukan perintah Allah tapi melanggar satu saja, kamu melanggar semuanya. Amen. Ada ayat 10. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Ada seorang pemimpin muda kaya. Dia mengejar Yesus. Dan dia berkata, guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Yesus berkata, turutilah semua perintah Allah. Yang mana? Semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Dan Yesus sengaja berbicara tentang yang horizontal. Dia berkata, ya jangan membunuh, jangan berzina, ya jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini, dan hormatilah orang tuamu. Sengaja ditaruh di belakang, saudara. Semua sudah aku lakukan. Hanya satu yang kurang padamu. Jual semua hartamu, berikan pada orang miskin, dan kamu akan beroleh harta di sorga. Dan dia pergi sebab banyak hartanya. Tidak dikatakan dia kaya. Dia cuma ului. Dia punya yuchen. Cuma punya uang. Tapi tidak punya iman. Sebab dia masih menyembah Mamon. Nah saudaraku yang kasih Tuhan. Yang dia tidak harapkan itu muncul. Setelah imam orang Lewi. Orang Lewi ini kan muridnya imam. Bayangkan. Imam itu saya bayangkan kalau saya jadi sutradara, dia justru di Yerusalem dia berkhotbah tentang kasihlah Tuhan dan kasih sesama.
Talking is cheap. Ngomong gampang saudara. Tetapi ketika dia melihat, itu jemaatnya saudaraku. Dia mengambil jalan yang lain. Sebab saudara itulah agama. Dia pikir kalau mati beneran aku menyentuh dia, aku najis. Aku tidak bisa melayani. Berbeda dengan Yesus. Saudara masih ingat? Dia baru berkhotbah panjang tuh, Matius 5 sampai Matius pasal ke-7, panjang kan khotbahnya. Dan itu yang dicatat yang penting-penting aja. Ketika dia turun, dia bertemu dengan seorang yang berpenyakit kusta. Dan orang kusta itu berteriak dari jauh, Yesus, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Dia tidak ragu bahwa Yesus bisa mentahirkan dia. Sebab dia mendengar. Yesus orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Masakan dia tidak menyembuhkan aku. Tapi dia ragu-ragu apa Yesus mau. Mungkin ada beberapa orang di sini. Yang berkata apa Tuhan peduli kepadaku. Istriku aja tidak percaya aku. Orang tua aku tidak peduli. Teman-temanku menjauh. Firman Allah mengatakan Yesus mendatangi orang itu. Sekali lagi kalau saya jadi sutradara, kalau khotbah itu kembangkan pikiran saudara. Yesus berlari pada orang itu. Dan berkata aku mau. Dan dia menjamah orang itu. Jadilah tahir. Dalam film The Chosen, saudara bisa lihat itu. Ya. Dan orang itu melihat. Kustanya ditahirkan. Dan dia menyembah Yesus. Saudara orang Lewi. Saudara sering dengar Pak Roni bilang ini, monkey see, monkey do. Children see, children do. Amin. Dan apa yang dilihat oleh jemaat, mereka lihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Lalu muncullah seorang Samaria. Saya terangkan sedikit Samaria ini, meskipun dari Anda banyak tahu. Menarik sekali. Saudara tahu apa bahasa ibu Tuhan Yesus? Bukan bahasa Betawi, bukan. Bahasa Aram. Samaria itu dari kata Samarim. Samarim itu keeper of the law. Pelaku firman. Wow. Dan orang Samaria ini sangat dianggap rendah. Mereka cuma percaya 5 kitab. Pentateuch. 5 kitab. Jadi bukan dari banyaknya pengetahuanmu atau pengetahuanku. Kerohanian tidak dilihat karena pengetahuan. Pengetahuan hanya membuat orang jadi sombong. Lalu mengkritik orang lain, mensesat-sesatkan orang lain. Lihatlah dari buahnya. Kalau para pengikutnya itu jadi sombong tinggi rohani, perlu dipertanyakan. Sebab Yesus telah lembut dan rendah hati. Amin saudaraku. Orang Samaria itu tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ini tingkatan kasih yang tinggi sekali. Inilah agape itu. Amin. Kasih dalam bahasa Indonesia itu kata kerja. Bukan ini. Bukan ini. Ini tanpa ini juga bocai. Kasih itu perbuatan. It's a royal law. It's the law of the anointed one. It's the law of the king. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Dia mendatangi orang itu. Sekali lagi kalau saya jadi sutradara, orang itu sudah mau mati. Dia meludah. Cuh! Mereka menganggap orang Samaria itu jijik. Ada orang bangga dengan keturunannya. Bangga dengan latar belakangnya. I tell you a good news. Orang Samaria ini tetap melayani orang itu. Dia menjamah orang itu. Dia mengangkatnya. Menaikkan ke atas tunggangannya. Dan sebelumnya dia turun dari tunggangannya. Sengaja Yesus membuat perumpamaan ini. Kenapa dia tidak bilang tentang orang Galilea? Dia bilang orang Samaria. Orang Samaria itu saudaraku
pernah ditundukkan oleh kerajaan Asyur dari utara, lalu dibawa ke pembuangan dan bercampur gaul dengan bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka kembali, orang Yahudi mengatakan, karena itu disebutkan Yahudi karena dari tinggal suku Yehuda. Yang lain tersebar, 10 suku tersebar. Itulah agama. Aku keturunan nabi. Aku cucunya pendeta. Itu agama, Mas. Yesus tidak mengajarkan itu. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, orang-orang Israel mengatakan Yesus itu orang Samaria dan kerasukan setan. Benar bukan kata kami? Bahwa kamu ini orang Samaria dan kamu kerasukan setan. Apa menghujat Roh Kudus itu? Mengatakan roh yang bekerja dalam Yesus adalah roh jahat. Saudara, baru beberapa hari yang lalu tanggal 16 ya. Jadi 1 hari sebelum saya kemari, dibawa ke kantor kami seorang wanita. Dan Roh Kudus memberitahu pada saya, there is something inside her. Lalu kemudian ketika saya melayani dia, saya ambil gitar saya dan saya nyanyi mulia, mulia, sembah Raja mulia. Mendadak matanya begini, cepat sekali. Manusia tidak bisa lakukan itu. Saya tahu ini roh jahat. Lalu dia mulai menyeringai dan dia menunjukkan wajah menghina. Kalau orang kemasukan roh jahat itu begitu, saudara, suka menghina orang lain. Lalu pada saat itu saya katakan, saya memanggil nama wanita itu. Dan roh jahat itu bilang gini, tidak bisa, dia milikku selamanya. Wanita itu pernah dibaptis katanya usia 3 tahun. Itu bukan dibaptis, iku raup. Raup kalau cuci muka, saudaraku. Cuci muka bayi. Saya bilang serahkan dirimu pada Tuhan. Sebelumnya waktu saya konsel. Dan dalam keadaan seperti itu sudah terlalu lama saya nyanyi. Ada kuasa di dalam darahnya. Darah domba Allah. Maka saudaraku, manifestnya tambah serem, saudara. Bahkan dia tertawa mengejek. Ketika saya usir roh jahat itu, saudaraku. Dia merangkak seperti binatang. Itulah rencana iblis. Mau yang kaki 2 ini jadikan kaki 4, saudara. Saya mau beritahu saudara, ketika dia dibebaskan tidak lama lagi. Ini yang saya sayangkan. Serahkan dirimu pada Tuhan Yesus. Maaf Pak, saya pikir-pikir dulu. Sudah seperti itu masih pikir-pikir. Mungkin ada seperti di sini, saudaraku. Tetapi orang Samaria itu gambaran apa yang Yesus lakukan buat kita. He came from heaven to earth to show the way. Amen. From the earth to the cross to pay my debt, membayar hutangku. Orang ini, saudaraku, Yesus turun dari sorga dan kemudian menjamah, mengangkat. Berapa banyak saudara perlu jamahan Tuhan hari ini? Saudara akan mendapatkannya. Fear akan lari menghadapi kasih. Sebab dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amen. Dia jamah orang ini. Lalu dinaikkan ke atas tunggangannya. Saudara bayangkan, dan orang ini, kalau saya jadi saudara, sama sekali saudara bila periksa, tidak ada satu kata terima kasih. Tidak ada. Orang Yahudi kalau bilang terima kasih itu toda. Katakan toda. Kalau terima kasih banyak, toda raba. Bahasa Indonesia lebih bagus. Bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kasih, kasih. Karena itu kenapa kita mesti baca sampai The Good Sisters. Marta memberi. Dia memberi dirinya, dia memberi semuanya untuk menyenangkan hati Yesus. Lama-lama capek dia. Mungkin ada beberapa saudara capek di sini. Ya, karena pelayanan itu
adalah pelayanan tanpa terima kasih. Itu kerja bakti saudara. Tapi 44 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak perlu terima kasih dari manusia. Saya cuma mau menyenangkan hatinya. Siapa yang mau menyenangkan hatinya berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Yes. Lalu kemudian dia bawa ke penginapan. Pelayanannya bintang 5 saudara. Kamu sudah untung. Serta apa yang dia berikan? Pertama, dikasih anggur. Anggur itu disinfektan saudara. Anggur juga berbicara duit saudaraku. Saya mau melayani tapi kalau soal uang tidak mau loh saya. Tidak bisa saudara. Lalu dia berikan minyak. Minyak dalam Alkitab juga berbicara tentang currency. Tentang mata uang. Perban dari mana? Saya bayangkan dia sobek jubahnya. Dan dia bebat orang ini. Sekalipun tidak ada terima kasih. Mungkin berapa kali dia meludah. Kenapa aku dijamah sama si najis ini? Dimasukkan penginapan. Dibayarin utangnya. Dan kemudian dia berikan lebih. Itulah walk the second mile. Dia berikan 2 dinar perak. Dan berkata kepada pemimpin penginapan ini. Rupanya dia sering datang sana dan langganan yang sangat terpercaya saudara. Itulah anak Tuhan. Apa yang dia minta dari saudara saya ternyata dapat dipercayai. Pak, suami saya tidak percaya pada saya. Ya, apa ibu bisa dipercaya? Sebab sebelumnya suaminya datang sama saya. Pak, istri saya itu Pak, kalau gesek kartu kredit sampai keluar asap Pak. Wah, istrimu perlu operasi plastik. Apa kurang cantik istri saya? Maksudku kartu kreditnya guntingan. Sebab tidak bisa dipercaya. Tapi yang sini bisa dipercaya semua. Kalau kurang, aku akan datang kembali. Itulah janji daripada Kristus yang disebut orang Samaria itu. He will come back. Dia akan datang. Yesus datang untuk orang menderita saudara. Mungkin ada yang sedang terkapar secara ekonomi. Ada yang sudah, Pak, sudah gak tahan Pak. Suami saya itu paling aneh di dunia Pak. Oh, kamu gak tahu istri saya. Kalau istri saya itu saya dengar bapak diktator ya. Tapi kalau istri saya itu gladiator Pak. Saya pernah ketemu suami, matanya biru saudara. Istrinya memberikan straight kepada dia. Tapi ada pesan yang mau lanjutkan. Apa orang baik cukup? Saya mau beritahu saudaraku, orang baik itu tidak cukup. Karena pasti semua daripada kita pernah melanggar perintah Tuhan. Ya kan? Saya mau perkenalkan The Good Surabayan. The Good Surabayan ini contoh orang tua saya. Bapak saya namanya Oscar, mama saya namanya Lucy. Saudara, tidak cukup. Orang baik itu tidak cukup. Dua-duanya baik sekali. Saya mau ceritakan tentang my mom. Ibu saya itu penuh kasih. Dan saudaraku betul-betul malaikat tanpa sayap. It's my mom. Saya usia 6-7 tahun. Dan saya heran, saben sore dia pergi ke tetangga sebelah. Ngapain? Di sebelah itu ada seorang nenek tua. Tidak punya keluarga, namanya Mevrouw Philips. Phyllis, namanya Phyllis. Dan saudaraku, mama saya akan ngeladeni dia. Kunci semua lalu lompat dari jendela. Lompat dari jendela cukup tinggi saudaraku. Ya, setiap hari. Sampai ibu itu meninggal. Di situ saya lihat, oh pelayanan tuh kayak gitu. Ya, yang lainnya banyak sekali saudaraku. Saya mau cerita satu lagi tentang mama saya. Jangan larang saya ya soal waktu, aku sih megang mic. Satu kali ketika mama saya baru bertobat. Kan saya cerita orang tua saya bangkrut. Pernah ditagih hutang, tidak bisa bayar. Lalu apa yang ada di rumah kita diambil. Televisi, apa aja. Sofa. Dan kemudian ketika tidak bisa bayar. Ibu saya dikutuk oleh seseorang. Orang kaya nih saudara. Rumahmu akan dihancurkan rata dengan tanah. Tapi dia tidak tahu ibu saya sudah jadi anak Tuhan.
Barang siapa mengutuk engkau akan dikutuk oleh Tuhan. Tidak lama sesudah itu, penghukuman Tuhan tidak nunggu 2 abad. Mungkin 2 bulan sesudah itu. Orang kaya tersebut, pembantunya mencuri. Karena belum kenal Tuhan Yesus, mungkin datang pada dukun, sediakan air panas. Panggil pembantumu, masukkan tangannya di air panas itu. Kalau tidak melepuh, artinya dia baik. Tapi kalau melepuh, itu yang mencuri. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Salah satu pembantu punya pacar tukang becak di depan rumah. Rumah teman kita itu rata dengan tanah. Sampai lantainya pun dicukil, rata dengan tanah. Jangan mengutuk, kamu akan dikutuk. Tetapi saudaraku, yang saya kagum dengan mama saya. Dia bilang gini, enggak apa-apa 1000 orang benci saya. Asal Tuhan Yesus sayang saya. Mungkin satu hari saya mau bikin lagu dari perkataan my mom itu. Enggak apa-apa 1000 orang benci saya, enggak apa-apa. Karena itu dulu saya ingin jadi orang kaya, saudara. Karena keluargaku terlalu banyak dihina. Tapi keliru. Ternyata yang benar itu jadi orang benar karena darah Yesus. Dan setelah itu diberkati. Tepuk tangan bagi Allah kita. And this is the story. Ketika melakukan perintah Tuhan ada bonus. Ketika akan membangun, saya baru lulus. Saya membangunkan rumah bapak itu 2000 meter persegi di pusat kota Surabaya. Mungkin dia teringat soal itu, tidak tahu. Tapi membangunkan rumahnya. Ketika kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tapi membalas dengan berkat. Untuk itulah kamu dipanggil untuk menerima berkat. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sebaik-baik mama saya, dia juga orang berdosa. Hanya ketika dia serahkan diri pada Tuhan Yesus, dia dijadikan orang benar. Karena itu tahun lalu ketika mama saya dipanggil Tuhan usia hampir 100. Ketika turun peti jenazah, kita nyanyi soraklah haleluya. Sebab itu benih yang baik. Mau cerita tentang papa saya. Papa saya ini selalu saya belajar sesuatu tentang memberi tumpangan. Karena syarat untuk jadi hamba Tuhan, baik diaken maupun elder, penatua, syaratnya satu, suka memberi tumpangan. Artinya tidak selfish. Di rumah kita selalu ada orang yang numpang dan bukan anggota keluarga kita. Kita kan bukan orang kaya, saudara. Saya tanya, Pak, siapa? Ence itu siapa itu? Yang dari kota Bondowoso itu. Dia tidak bisa bilang Oscar. Dia bilang Kous gitu saudara. Berbahasa Madura saudara. Ya sebab keluarganya tidak ada yang mau nerima. Ya di rumah kita. Masalahnya bapak ini sakit asma berat. Matanya melotot, keluar air gitu. Dan jarang mandi saudara. Tapi saya lihat ketika dia sedang kumat, papa saya ngerokin dia. Nah kalau dikeroki orang biasa kan keluar warna merah. Ini bercampur dengan, bayangkan sendiri saudaraku. Oh gitu ya. Ya masih banyak yang lain. Ada lagi orang gila keluar dari rumah sakit jiwa, ditampung di rumah kita. Saya bilang, Pak, ini keterlaluan loh Pak. Yang benar aja. Lah gimana? Keluarganya tidak mau terima dia, ya di sinilah. Loh orang gila saudara, baru keluar rumah sakit jiwa. Pembantu saya dipacarin semua saudara. Tetapi papa saya tidak sempurna. Kalau dia marah saudara, kapan itu saya lihat ada seorang bapak. Dia itu ada pertengahan bapak saya, oh langsung dikasih uppercut. Teas. Masuk got di depan rumah. Cuma ada masalah. Setelah saya bertobat, saya diminta datang ke keluarga itu, saudaraku. Karena keluarga ini punya masalah yang tidak bisa diterangkan secara teknis. Di rumah mereka, pembantunya itu ada di lantai 2 di belakang. Dan itu ada tangga. Terbuat dari apa, saudara?
konstruksi baja, tetapi itu pakai apa? Bantalannya kereta api. Itu kayu besi, saudara. Dan saben kali pembantu ke sana ada yang mendorong dia jatuh, sehingga susah cari pembantu. Nah, saya datang ke sana. Salah satu tanda keadaan jahat apa? Ada bau busuk, saudara. Bau yang busuk sekali. Dan saya datang ke keluarga ini, om itu lihat saya marah sekali. Sebab ini anaknya orang yang pernah kasih dia uppercut, saudara. Dan waktu itu saya nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemana kita usir roh-roh jahat itu. Karena ini sesuatu yang sudah berulang-ulang. Dan saya bersaksi, tangga yang kayu besi itu hancur. Tidak satu pun tersisa. Tapi mulai hari itu tidak ada yang ganggu dia lagi. Tetapi ketika saya tantang keluarga ini untuk terima Tuhan, cuma istri dan anak-anaknya. Bapak itu marah kepada saya. Dan ini yang saya sedih, saudara. Bapak ini adalah seorang ahli logam dari Belanda. Seorang insinyur dari Belanda. Ketika dia sedang memeriksa tanur dari sebuah pabrik baja di Surabaya, mendadak dia jatuh dan kasihan sekali. Beliau meninggal. Barang siapa menerima Yesus, menyerukan nama yang diselamatkan. Tapi barang yang menolak telah ada di bawah hukuman. Hati-hati, saudara. Karena itu tidak cukup jadi the good Jakartan, nggak cukup. Saya kenal dengan banyak teman-teman di sini, saudara di sini, murah hati luar biasa. Mudah tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, sombong banget saudaraku. Jadi menurut kamu sekarang, setelah kamu dengar perumpamaan yang saya sampaikan, siapakah sesamaku manusia? Apa kata ahli Taurat itu? Dia yang menunjukkan kasihan kepadanya. Karena sebetulnya dia tidak berkata compassion. Dia berkata mercy. Itulah agama, selalu merendahkan orang lain, saudara. Untuk membenarkan dirinya sendiri. Dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Sementara saya berbicara, ada orang-orang tergeletak di dekat Anda. Apalagi melalui 2-3 tahun ini, saudaraku. Banyak yang terpuruk, banyak yang lagi susah. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Mata mereka bercahaya. Sebab kalau orang kaya suka nolong orang. Betul? Karena barang siapa yaitu menolong orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalasnya secara luar biasa. Sekarang saya tutup dengan The Good Sisters. Salah satu kunci adalah dalam bahasa Indonesia itu terima dan kasih. Yesus masuk ke sebuah kampung bernama Betania. Bet itu rumah, ani itu artinya miskin, rendah hati, dan tertindas. Kita ketemu dengan Tuhan kan dalam keadaan seperti itu ya. Dan seorang wanita bernama Marta menyambut dia di rumahnya. Menarik sekali tidak disebutkan tentang Lazarus. Cuma 2 saudari ini, the good sisters. Perempuan punya saudari yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus, katakan terus, mendengarkan perkataannya. Lalu kemudian saudaraku, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Saudara, pelajaran, jangan kepo dengan orang lain. Ini jawaban Yesus. Tapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu yang perlu. Only one is needed. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak diambil daripadanya. Dan kita tahu dalam Yohanes pasal 12, hari-hari itu tinggal beberapa hari Yesus akan, saudara, dari Betania ke Yerusalem. Maria memberikan yang terbaik dari hidupnya. Ya, dia memecahkan buli-buli pualam dan mengurapi kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya.
Kenapa dia bisa memberikan itu? Karena dia menerima dari Tuhan. Terima, baru bisa kasih. Terima, kasih. Tetapi Marta sibuk melayani. It's okay. Cuma Lazarus cuma duduk makan bersama murid-murid yang lain. Bagaimana dengan Yudas? Yudas kerjanya cuma mengkritik. Perhatikan orang suka mengkritik. Mungkin ada roh Yudas itu, saudaraku. Loh betul, saudaraku. Jangan sungkan untuk bicara itu. Tetapi Maria memberikan the best devotion. Apa juga yang dilakukan wanita ini akan diberitakan di mana saja Injil diberitakan. Haleluya. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Sudah? Ada? He touch me, kunci G atau F boleh. Para penyanyi sepi saya di sini. He touch me, oh, he touch me. Bagi berdiri. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened, and yes, I know Jesus touched me and made me whole. Dia jamah, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Yes. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ketika saya datang pada Tuhan, saya sadar saya melanggar semua perintah Tuhan. Kan belum pernah membunuh, Pak. Membenci sama dengan membunuh. Tidak pernah ganggu istri orang, Pak. Mengingini dalam hati sama dengan berzina. Dan Tuhan jamah hidup saya. Karena itu aku tidak gampang menghakimi orang lain. Sebab aku juga perlu anugerah. Aku perlu pengampunan. Sikap bahara nasyal. Sebelum menerima perjamuan kudus, pastikan there's no hatred in your heart. Minta Tuhan apa hari ini? Sama seperti orang Samaria itu. Ask him for compassion. Minta hati yang peduli. I will put out your heart of stone. I give you heart of flesh. Itu janji Tuhan. Itulah perjanjian baru. Haleluya. Siapkan diri. Haleluya. Ambil roti di tangan kanan saudara. Katakan, Yesus, jamah saya. Jamah hati, pikiran, mulutku Tuhan. Ampuni segala kesalahan. Ampuni segala dosa. Karena dosaku tidak peduli dengan orang menderita. Tidak peduli dengan orang yang minta tolong. Berikan aku hati yang baru hari ini. Angkat tinggi. Murakara kisiana kara hone sekea. Yamadori kirabase kedadabasa. Haleluya. Dengan inilah saudaraku persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang siap menderita. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sekarang angkat cawan berisi anggur. Ingat malam itu, ketika Yesus dikhianati, ketika Yesus dijual, ketika Yesus ditinggalkan. Why? Supaya Anda tidak ditinggalkan lagi. I will never leave you, nor forsake you. Do not be afraid.
Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Something really happened. And yes, mari ucap syukur padanya. Biar dia menjamah setiap kita bagi hari ini. And make me whole. Yes, He touched me. Oh, He touched me. Dia mengangkat kita. Dia membayar hutang-hutang kita. Dia membayar dosa-dosa kita. Something really happened, and now I know that Jesus touched me. And mari ucap syukur padanya. Sekiara basyandara baramatega lamaramu. Ucap syukur dengan kata-katamu. Thank you Jesus. Thank you Lord. You lift me up. You lift me up, oh Lord. Sekada bakara basada. Sesuatu terjadi pada kita pagi ini. Something really happened. For yes, I know Jesus touched me and made me whole. 1 dinar perak adalah gaji orang 1 hari. Berarti orang itu siap untuk pergi 2 hari. 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Almost 2000 years. Sejak Yesus kembali 32 Masehi yang lalu, Dia janji Dia akan kembali. Siapkan hati kita, hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Bapa, kami serahkan supaya orang-orang sekitar mereka melihat, this is the good Jakarta, this is the good Surabaya, the good Indonesia. Dan mereka mengenal Engkau lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.